Tema kali ini adalah variasi jenis restrukturisasi KPR. Well, banyak orang yang nanya-nanya lagi nih mengenai restrukturisasi KPR. Emang ada jenis-jenis apa aja sih? Dan kira-kira apa sih keuntungan dan kerugian atas macam-macam alternatif yang diberikan oleh bank tersebut? Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, jenis yang pertama adalah restrukturisasi KPR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu. Alternatif yang model ini sebenarnya disukai sama bank. Sangat disukai sama bank. Kenapa? Karena pertama, ini nggak mengurangi pendapatan bank. Yang kedua, ini nggak nambah resiko kredit bagi bank. Gitu. Kenapa sih bank sampai mesti mikirin resiko kredit segala macam? Ya, wajar sekali sih, karena balik lagi, pinjaman KPR ini kan pinjaman yang jangka panjang, bisa hingga 30 tahun saat ini. Nah, itu kan resikonya ya nggak jelas tuh. Maksudnya gini, bank tuh untuk nyediain uang untuk bisa dipinjamkan selama 30 tahun itu nggak gampang loh ngaturnya. Harus dikelola dengan baik supaya tidak terjadi yang namanya mismatch financing. Mismatch financing itu terjadi kalau misalnya ada nasabah yang mau narik uang, tapi ternyata bank udah nggak punya uang untuk dikasih ke nasabah karena uangnya udah dilempar ke kredit. Nah, nasabah kan bisa ngamuk-ngamuk kalau kayak gitu. Contoh misalnya nasabah yang misalnya dia punya uang 100 juta, dia mau tarik semuanya 100 juta. Tapi bank bilang, uang kamu nih udah lagi kita pinjemin. Bisa nggak nanti bulan ini dulu kamu ngambil 10 juta, bulan depan nanti 10 juta lagi, bulan depannya 10 juta lagi. Nggak mau kan kita? Nah, di sinilah jagonya bank dalam mengelola uang. Nggak mungkin kan kita kalau misalnya naruh uang 100 juta di tabungan lagi, terus kita balikinnya dicicil kayak gitu, ya pasti ngamuk-ngamuk. Yaitu adalah salah satu effort yang dilakukan oleh bank supaya dia bisa memberikan pinjaman dalam jangka waktu yang panjang, yaitu pengelolaan uangnya dia harus serapi mungkin. Nah, makanya untuk mengelola uangnya aja kan udah susah. Ya kalau sampai ada resiko kredit tambahan, wah, ini jadi sesuatu yang nggak ideal gitu. Tapi perlu diketahui bahwa opsi untuk jenis restrukturisasi KPR dengan perpanjang jangka waktu ini masih subject to review ya. Jadi pastinya akan dianalisa ulang oleh analis kredit gitu. Apa aja sih yang dilihat? Nah, selain kondisi finansial kamu, ini analis juga akan mempertimbangkan kondisi usia debitur yang nantinya akan disesuaikan dengan profesi debitur tersebut. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang, misalnya profesinya karyawan, saat ini dia udah ngambil jangka waktunya misalnya 20 tahun. Saat ini dia usianya di 35 tahun. Nah, yang umum kan sebenarnya bank itu cuma boleh ngasih, yang umum ya, yang umum kebijakan bank adalah memberikan pinjaman ke karyawan sampai batas waktu dia pensiun, yaitu di usia 55 tahun. Jadi kalau misalnya sebut aja Budi lah, dia misalnya ngambil KPR 20 tahun di usianya yang ke-35, jadi pas jatuh tempo di usia 55 tahun tuh KPR-nya lunas. Nah, untuk yang model-model kayak gini belum tentu bisa dapet nih perpanjangan waktu. Jadi bank harus putar otaknya lebih lagi bagaimana bisa memberikan solusi keringanan yang lebih buat si Pak Budi ini. Gitu. Hal lain yang diperhatikan sama bank adalah kayak kondisi sertifikat gitu. Nah, kita kan tahu sertifikat buat properti itu biasanya banyaknya tuh hanya SHM, sertifikat hak milik, ataupun SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Nah, yang model sertifikat hak guna bangunan ini model-model yang punya jatuh tempo. Nah, kalau ada batas tanggal jatuh temponya dan misalnya sampai nggak diurus perpanjangannya, ini kan secara hukum tanah tersebut atau properti tersebut akan menjadi milik negara secara hukumnya ya, secara idealnya. Nah, bank kan takut nih. Jadinya ada beberapa bank yang wah, kalau jatuh tempo SHGB-nya mesti kelewatan, wah saya nggak berani deh
Kalau mesti ngurus nanti di tengah jalan, kenapa? Takutnya lupa. Gitu. Kalau banknya lupa, debiturnya juga lupa, nanti ujung-ujungnya kenapa tiba-tiba sampai kejadian gitu, misalnya nggak bisa perpanjang lagi SHGB atau kayak gimana, nanti yang jadi ujung-ujungnya salah-salahan. Debitur bilang, kenapa nggak ngingetin? Ya banknya juga, ya yang ditanganin kan nggak cuma satu debitur itu aja gitu. Mungkin saja masih terjadi human error gitu. Nah, ini kan berabe urusannya, bisa jadi panjang. Nah, untuk kondisi yang sertifikatnya bakal mentok nih, misalnya 5 tahun lagi nih bakal jatuh tempo, ya kemungkinan ya nggak akan diperpanjang melebihi 5 tahun tersebut. Terus apa sih plus minusnya kalau untuk perpanjang jangka waktu ini? Ya, kalau plusnya itu udah pasti, bukan udah pastilah, kemungkinan besar lah permohonan kamu ini masih udah kemungkinan besar sekali akan disetujui oleh bank dan kamu akan bisa menikmati angsuran yang berkurang. Tapi minusnya adalah waktu ngutangnya jadi panjang. Jadi ya kayak ngutang terus-terusan sih. Tapi semoga buat kamu yang misalnya diberikan solusi seperti ini, ya semoga kamu diberikan rezeki yang lebih supaya kamu bisa melakukan pelunasan dipercepat ya. Variasi yang berikutnya terkait dengan restrukturisasi pinjaman KPR adalah bisa jadi kamu diberi keringanan hanya melakukan pembayaran bunga saja. Seperti yang sama-sama kita ketahui, setiap kali kita bayar angsuran KPR, itu di dalam angsuran yang kita bayarkan itu terdapat 2 komponen, yaitu komponen pokok hutang, komponen pembayaran angsuran pokok hutang, sama satu lagi komponen pembayaran angsuran bunga dari hutang yang kita pinjam. Jadi simpelnya ada pokok, ada hutang. Nah, buat model yang seperti ini yang bayar bunga saja, maka pembayaran pokoknya akan ditunda selama waktu tertentu. Jadi misal nih diberikan kelonggaran tidak perlu bayar pokok selama 1 tahun gitu, atau istilah yang biasa dipakai di dunia perbankan istilahnya grace period. Nah, selama masa grace period ini ya kamu cukup bayar angsuran bunganya saja. Hal ini sebenarnya opsi yang ini nggak terlalu disukai sama bank gitu, karena sebenarnya menambah resiko di masa depan, yaitu pada saat kita sudah harus bayar angsuran pokok lagi. Jadi kita ambil contoh ya, misalnya angsuran saya misalnya 10 juta, misalnya saya ngambil jangka waktunya misalnya kecil lah, misalnya pendek, misalnya hanya 5 tahun gitu. Dengan kondisi yang cukup ideal seperti itu kemungkinan porsi pokok saya tuh yang saya bayarkan tiap kali angsurannya bisa jadi itu lebih besar daripada porsi bunga. Jadi kalau misalnya saya ngangsur 10 juta, itu bisa jadi misalnya porsi pokok saya bayarkan misalnya 6 juta atau 7 juta. Sisanya 4 atau 3 juta itu untuk bayar bunga. Jadi di saat saya diberi keringanan grace period ya, atau ya cukup bayar bunganya saja, maka hanya cukup membayarkan porsi yang 3 atau 4 jutanya tadi. Gitu. Jadi kalau biasanya bayar 10 juta, turun tuh jadi 3 atau 4 juta. Gitu. Tapi setelah 1 tahun atau jangka waktu yang diberikan persetujuan sama banknya berapa lama, misalnya 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, masa grace period itu berakhir, maka otomatis tuh sisa pokok hutangnya itu akan di-adjust lagi, sehingga pokok hutang yang seharusnya saya bayarkan kemarin-kemarin itu jadi nambah tuh kewajibannya gitu. Jadi bisa jadi nih dari yang tadinya angsuran saya 10 juta bisa jadi naik jadi 13 juta atau 15 juta mungkin. Jadi hal seperti ini sebenarnya ya nggak terlalu disukai sama bank karena dia menambah resiko gitu. Tapi ini bisa jadi salah satu alternatif yang diberikan karena ya bagaimanapun juga bank pun juga nggak bisa memproyeksikan kedepannya orang ini akan menjadi seperti apa dan bagaimana ia mengelola keuangannya. Ya, yang pasti saat ini solusi ini adalah yang terbaik buat dia, ya kita berikan yang terbaik. Itu pertimbangannya bank sih simpel aja. Gitu. Cuma kalau nanti selesai grace periodnya terus masalah lagi, ya mungkin itu jadi masalah nantilah. Belum tentu bisa direstruktur ya. Belum tentu bisa direstruktur lagi. Gitu. Nah, terus plus minusnya apa sih nih dari yang bayar bunga aja?
Nah, plusnya angsuran ini turun, biasanya turunnya lebih gede sih dibanding opsi perpanjang. Tapi ya tergantung sih kondisinya juga. Kalau misalnya yang tadi diperpanjang tenornya dari 5 tahun jadi 20 tahun ya, itu juga luar biasa sih turunnya gitu. Terus minusnya ya pada saat masa grace period berakhir, ya kita perlu adjust ulang sih, kita perlu penyesuaian lagi, kita perlu adaptasi ulang bayar angsuran. Karena nggak gampang loh, tadinya bayar angsurannya enteng, terus tiba-tiba bayar angsurannya jadi gede lagi gitu. Wah, itu bisa lumayan ngap sih gitu. Jadi please don't take it for granted. Jadi kalau misalnya memang dapat solusi yang seperti ini, tetap mesti mempersiapkan juga nanti kalau misalnya angsurannya disesuaikan kembali, ya kita harus sudah siap. Jangan ngarepin dapat second chance untuk restruktur ulang lagi, karena balik lagi, restrukturisasi kredit itu ada batasnya, dan sejauh pengalaman saya, batasnya itu hanya diberikan untuk 1 kali sih gitu. Sangat jarang sekali yang restruktur sampai berkali-kali, karena itu udah pasti menarik perhatian sekali, menarik perhatian OJK maupun pemangku kepentingan lainnya gitu. Apakah ini ada permainan atau ada apa? Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Jangan sampai kan mengenai restrukturisasi kredit ini jadi dimanfaatin gitu. Karena kalau dimanfaatin sama orang-orang yang memang cuma buat memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini, ya bisa jadi ya ini membahayakan dunia perekonomian Indonesia ke depannya gitu. Karena balik lagi ya, jangan sampai terjadi moral hazard gitu loh terhadap fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan. Oke, lanjut. Variasi yang ketiga itu ada turun bunga. Nah, ini adalah opsi yang sejujurnya pasti kurang disukai sama bank. Kenapa? Karena ya bank itu kan perusahaan ya. Ya, jadi targetnya sama sih kayak perusahaan lainnya, itu laba. Nah, kalau bunga turun ya artinya otomatis labanya turun. Nah, dampaknya kemana? Ya ke kinerja perusahaan. Terus ya pemegang saham pun juga yang melihat ya kurang happy lah tentunya gitu. Tapi masa sih mereka senggak pengertian itu? Ini kan zaman susah semua gitu. Ya pengertian sih, pastinya pengertian. Tapi tentunya pengertian tersebut ada batasnya. Ya kita coba ambil contoh yang lain lah, yang lebih sederhana gitu. Misalnya kayak pedagang lah gitu. Pedagang telur gitu, misalnya dia jualan telur 20.000 sekilo gitu. Modalnya dia berapa? Misalnya modalnya dia 15.000 gitu. Nah, terus zaman pandemi corona seperti saat ini, di mana banyak sekali yang sulit gitu, ya dia mungkin bisa pengertian, dia nurunin mungkin ke 18.000. Tapi karena kan modalnya dia kan masih di 15.000, berarti dia masih ada untung lah 3.000. Itu untuk nutup biaya operasionalnya dia lah atau apa, atau biaya-biaya lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dia diminta disuruh jualan di 12.000 padahal modal dia 15.000, ya sama aja suruh gantung diri itu. Udah pasti nggak ada orang yang mau ngelakuin itu gitu. Udah capek ngurusin ngumpul beli telur segala macam, ngejualin satu-satu, udah mesti keluar duit duluan, nyetok dan lain-lain. Terus ujung-ujungnya disuruh jual rugi. Ya yang bener aja, ini sih bukan soal pengertian, tapi ini soal apakah itu mungkin dilakukan untuk berkelanjutan, bisnisnya akan berkelanjutan atau tidak. Sama halnya dengan bank, di saat kalau misalnya dia memberikan diskon bunga pun, penurunan bunga, ya udah pasti dia juga nggak akan menjual di bawah dari biaya bunga yang harus dia bayarkan ke nasabah gitu. Perlu diingat bahwa bank adalah perusahaan, dan perusahaan itu udah pasti cari profit. Plus minusnya gimana sih? Bisa aja ini disetujui dalam keadaan tertentu, dan udah pasti plusnya ya angsuran akan turun, dan minusnya ya kalau buat customer ya harusnya nggak ada minusnya sih ini. Ini untung sekali, sangat beruntung sekali gitu. Nah, untuk berikutnya solusi lainnya bisa saja merupakan kombinasi dari ketiganya, walaupun mungkin ini jarang ya. Jadi udah diperpanjang jangka waktunya, disuruh bayar bunga aja, terus habis itu bunganya diturunin. Wih, kalau saya dapat kayak begini sih, itu udah berasa kayak dapat jackpot banget gitu. Cuma maybe it's gonna be satu dari
1 juta mungkin ya kemungkinannya gitu ya. Jadi ini adalah kemungkinan yang kecil sekali. Tapi ya bisa jadi ada beberapa bank yang bisa mempraktekkan kombinasi yang dahsyat ini juga gitu. Yang penting pada saat masa-masa susah seperti ini, tetap buka komunikasi dengan bank, jangan putus harapan, sampaikan apa adanya, dan sampaikan juga kira-kira saya mampunya ngangsur seperti apa. Nah, nanti pihak bank pasti akan memberikan layanan yang terbaik, dan dia akan mencoba memikirkan solusi terbaik buat kita semua yang mengajukan permohonan untuk restrukturisasi pinjaman KPR, terutama di masa-masa seperti ini. Begitu. Sementara ini kita selesai di sini saja dulu. Kalau buat kalian yang suka dengan materi yang baru saja dibagikan dan merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng supaya nanti kalau misalnya kita ada upload satu video baru, kamu bisa segera tahu dan kamu bisa nambah pengetahuan yang lebih banyak lagi mengenai hal-hal terkait dengan KPR. Gitu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya.